Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan hidayah dan taufiknya serta limpahan karunia dan kenikmatannya, yang dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita serta mengumpulkan kita semua di dalam salah satu di antara rumahnya Allah, yaitu masjid, dalam majelis al-ilm, majelis yang kita ketahui majelis yang banyak keutamaan. Dan salah satu keutamaannya dengan kita duduk di dalam majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, maka dengan sebab ini insya Allah akan mudahkan jalan kita semua untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya kemudian dia menempuh suatu jalan yang mana dia pergunakan untuk mempelajari agama Allah, maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk meraih surga. Maka mudah-mudahan apa yang kita usahakan dan apa yang kita laksanakan di kesempatan malam hari ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan untuk membacakan dari sebuah kitab yang berjudul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obat. Kitab ini sebagaimana yang telah kita ketahui adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan terkait penyakit-penyakit hati. Dan dari penyakit-penyakit hati itu insya Allah telah ada obatnya yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah beliau, dan itu semua telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Nah, salah satunya adalah apa yang akan dijelaskan di dalam buku yang kita pelajari ini, buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Pembahasan kita di dalam buku ini masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan waktu-waktu di mana
doa seorang hamba itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah memiliki terjemahannya, baik itu dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk PDF yang sudah saya bagikan, pembahasan kita ada di halaman ke-27. Nah, pembahasan kita ada di halaman ke-27. Maka terjemahannya saya merujuk kepada terjemahan yang sudah saya bagikan, dan bagi jamaah yang sudah mendapatkan itu bisa menyimak dari terjemahan tersebut. Taib. Qala al-muallif rahimahullah, berkata dari penulis kitab ini, wa fi jami' at-Tirmidzi wa sahih al-Hakim min hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin innahu lam yad'u biha muslimun fi syai'in qat illa istajaba Allahu lahu wa qala at-Tirmidzi haditsun sahihun. Penulis mengatakan telah disebutkan di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi dan disebutkan juga di dalam Sahih Al-Hakim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa Dhunnun, yang dimaksudkan adalah Nabi Yunus alaihi salam, di saat beliau berada di dalam perut ikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Nabi Yunus alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau ditelan di dalam perut ikan. Apa doa beliau di saat beliau itu berada di dalam perut ikan? Doa beliau Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang mana beliau mengatakan yang artinya bahwa tidak ada Rabb yang berhak untuk diibadahi selain Engkau, la ilaha illa anta. Tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi atau yang berhak untuk disembah selain Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi doanya Nabi Yunus alaihi salam ini Allah abadikan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Dan sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim untuk menghafal doa ini. Ini doa yang sangat luar biasa. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh tidaklah seorang muslim yang mana dia berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihi salam dalam urusan apapun, dalam permasalahan apapun, melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut. Jadi subhanallah, sangat luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa yang telah dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam di saat beliau berada di dalam perut ikan. Karenanya seperti yang saya katakan tadi, sudah seharusnya kita semua berusaha untuk menghafalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa yang sangat ringkas. Doanya tidak terlalu panjang, tetapi para ulama menjelaskan
apa yang terkandung di dalam doa inilah yang menyebabkan doanya Nabi Yunus alaihi salam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat beliau dalam keadaan berada di dalam perut ikan, Allah pun selamatkan beliau. Kalau kita perhatikan di dalam doa yang telah diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam, yang pertama di dalam doa ini terkandung perkara tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara tauhid yang pertama. Dan itulah makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan yang pertama yang ada di dalam doa ini. Kemudian kandungan yang kedua, kata para ulama, di dalam doa ini terdapat pujian, terdapat sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus mengatakan subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ini pujian kepada Allah. Dan kandungan yang ketiga yang terkandung di dalam doa ini adalah pengakuan bahwasanya diri kita ini penuh dengan dosa dan kesalahan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yunus, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi para ulama menjelaskan bahwa yang menyebabkan doa Nabi Yunus alaihi salam diijabah oleh Allah adalah apa yang terkandung di dalam doa ini. Yang pertama, di dalamnya terdapat kandungan tauhid, pengesaan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang berhak untuk disembah dan berhak untuk diibadahi. Yang kedua adalah pujian, sanjungan kepada Allah. Dan yang ketiga pengakuan bahwasanya di dalam diri kita ini terdapat dosa dan kemaksiatan yang tentunya banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini sudah semestinya untuk kita hafal. Jadi para ulama sudah menjelaskan itulah salah satu sebab kenapa doanya Nabi Yunus itu diijabah, karena apa yang terkandung di dalam doa tersebut. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam permasalahan apapun, dalam urusan apapun, kalau seandainya seorang muslim membaca doa ini, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, para ulama juga telah menjelaskan di antara sebab yang lain kenapa doa Nabi Yunus alaihi salam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan itu disebabkan Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedang tidak ditimpa musibah, maka beliau alaihi salam banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebabnya kenapa doa Nabi Yunus alaihi salam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika dalam keadaan lapang, di saat dalam keadaan beliau tidak ditimpa musibah, maka Nabi Yunus alaihi salam termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, falaula annahu kana minal musyabbihina lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Kalaulah sekiranya Nabi Yunus alaihi salam dulunya beliau bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Niscaya, kata Allah, Nabi Yunus alaihi salam
akan senantiasa berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan nanti. Jadi itulah sebab yang kedua. Kenapa doanya Nabi Yunus alaihi salam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan di saat beliau dalam keadaan lapang. Yang dimaksudkan di saat dalam keadaan sedang tidak ditimpa musibah, maka beliau termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu memperbanyak mengingat Allah. Bukan di saat kita dalam keadaan sempit, tetapi Rasul menganjurkan kepada kita untuk selalu memperbanyak mengingat Allah di saat kita lapang. Apa kata Nabi SAW? Ta'arraf ilallahi firrakha'i ya'rifuka fi siddah. Ingatlah Allah dalam keadaan lapang. Ya'rifuka fi siddah. Maka niscaya Allah akan selalu mengingatmu di saat engkau dalam keadaan sulit. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Tetapi para jamaah sekalian, tidaklah mudah bagi seorang hamba untuk mengingat Allah di saat dia dalam keadaan lapang. Karena dalam keadaan lapang itulah terkadang seorang hamba banyak dilalaikan oleh syaitan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kenyataannya juga seperti itu. Kita akan mengingat Allah di saat Allah sudah memberikan ujian. Kalau sudah dapat musibah, kalau ujiannya sudah bertubi-tubi, kalau masalahnya sudah besar, baru kita ingat Allah. Tapi ada juga segelintir orang yang sudah dapat musibah besar pun tidak ingat juga kepada Allah. Ya, ini kondisi yang sangat parah sekali seperti ini. Sudah dapat musibah, sudah diberikan ujian, tidak ingat kepada Allah. Tapi alhamdulillah lah, kita masih mending, Mbak. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang seperti ini. Di saat kita diberikan musibah, di saat kita ditimpakan ujian, di saat itu kita berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita dalam keadaan lapang, di saat kita dalam keadaan senang, diberikan kenikmatan oleh Allah, terkadang dalam keadaan seperti ini kita banyak dilalaikan oleh syaitan untuk mengingat Allah. Makanya Rasul tadi menganjurkan kepada kita, meskipun sulit, meskipun berat, bukan berarti tidak bisa untuk kita mengusahakannya, untuk selalu berusaha mengingat Allah di saat kita sedang lapang. Maka balasannya, kata Rasul SAW, Allah pun akan senantiasa mengingat kita di saat kita dalam keadaan sempit. Sebagaimana itu yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam, yang kata para ulama salah satu yang menyebabkan doa beliau diijabah oleh Allah. Kita bisa membayangkan, Pak, musibah yang menimpa Nabi Yunus ini bukan musibah yang ringan. Ditelan oleh ikan yang besar. Kemudian keberadaannya juga di dalam laut. Ini bukan musibah yang kecil. Sudah ditelan oleh ikan yang besar, di dalam laut lagi. Siapa yang bisa menolong kita kalau dalam keadaan seperti ini kecuali hanya Allah? Ini bukan musibah yang kecil. Tetapi karena beliau banyak mengingat Allah, Allah pun mengijabah doa beliau. Akhirnya beliau pun diselamatkan sehingga dikeluarkan dari perut ikan tersebut. Maka seperti yang saya katakan tadi, kita berusaha untuk menghafal doa yang sangat luar biasa ini, kandungan yang sangat luar biasa. Meskipun doanya ringkas, tetapi apa yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Imam Tirmidzi mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian disebutkan lagi wa fi Mustadrak Al-Hakim aidan min hadis Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi syai'in idza nazala bi rajulin amrun muhimmun fada'a bihi
yufarrijillahu anhu yakni du'a adz-dhinnun. Kemudian penulis mengatakan disebutkan juga di dalam kitab Mustadrak, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Hakim, dari sahabat Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, maukah kalian kuberitahukan tentang sesuatu yang jika seseorang ditimpa suatu urusan yang menggelisahkan, yang menyedihkan, lalu dia berdoa dengannya, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Doa apa itu? Rasul mengatakan yang dimaksudkan adalah doanya Dhunnun, doanya Nabi Yunus alaihi salam tadi. Jadi ini doa yang sangat luar biasa. Taib. Kemudian wa fi shahihi aidan anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul hal adullukum ala ismillahil a'zam du'a Yunus. Qala rajulun ya Rasulullah hal kanat li Yunus khassatan faqala ala tasma'u qawlahu ta'ala fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minina fa ayyama muslimin da'a biha fi maradih 40 marratan famata fi mardihi dzalika u'tiya ajra syahidin wa in barra'a bara'a maghfiran lahu. Setelah itu penulis mengatakan disebutkan juga di dalam Sahih Al-Hakim, masih dari sahabat Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, maukah kalian kutunjukkan tentang nama Allah yang paling agung? Itulah doanya Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus saja? Jadi sahabat bertanya kepada Rasul, apakah doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ini itu menjadi kekhususan hanya untuk beliau? Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88 yang artinya, maka kami telah memperkenankan doanya. Maksudnya doanya Nabi Yunus alaihi salam, dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Di sini syahidnya para jamaah sekalian. Di sini Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minina, dan demikian jugalah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Yang kata para ulama itu berarti menunjukkan doanya Nabi Yunus alaihi salam tidak menjadi kekhususan hanya untuk beliau, tetapi doa Nabi Yunus alaihi salam pun bisa kita untuk mengamalkannya. Jadi bukan hanya kekhususan hanya untuk beliau, kita pun bisa untuk mengamalkan. Karenanya Allah mengatakan dalam ayat ini wa kadzalika nunjil mu'minina, dan demikianlah kata Allah kami telah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Setelah itu Rasul mengatakan setiap muslim yang berdoa dengan doa tersebut ketika sedang sakit, kemudian dia berdoa sebanyak 40 kali, lalu ternyata dia meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Adapun jika dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Meskipun lafaz yang terakhir ini diperselisihkan oleh para ulama, sebagian ada yang mendhaifkan. Ya, ala kulli hal, yang jelas dari beberapa hadis yang kita bacakan ini menunjukkan akan agungnya, akan besarnya kandungan yang terdapat di dalam doa Nabi Yunus alaihi salam. Taib, kemudian penulis mengatakan wa fis sahihain min hadits Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karb la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Disebutkan di dalam as-sahihain, yang dimaksudkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari sahabat Ibnu Abbas
radhiyallahu anhuma bahwasanya saat mengalami kesusahan, di saat mengalami kesulitan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah doa. Nah, ini pun harus kita perhatikan untuk berusaha menghafalkan doa tersebut. Sebab tidaklah doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengalami suatu kesulitan ataupun merasakan suatu kesusahan. Apa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya telah kita bacakan lafaz Arabnya tadi, yang artinya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha Agung lagi Maha Penyantun. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb Arsy yang agung. Nah, di situ bisa kita berikan catatan, Rabbun itu maknanya adalah Al-Murabbi. Jadi Rabbun, ketika kita menemukan kata Rabbun, maknanya adalah Al-Murabbi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama mufassirin. Makna Rabbun adalah Al-Murabbi. Apa Al-Murabbi itu? Al-Murabbi itu adalah pemelihara. Jadi Allah adalah Rabb kita, maksudnya Allah adalah pemelihara kita. Dan para ulama menjelaskan pemeliharaannya Allah terhadap makhluk itu ada yang amah dan ada yang khassah. Ada yang sifatnya itu umum dan ada yang sifatnya itu khusus. Jadi bentuk pemeliharaan Allah kepada makhluk ada yang sifatnya umum. Seperti Allah memberikan kita kenikmatan berupa makanan, kenikmatan berupa minuman, kenikmatan berupa tempat tinggal, kenikmatan berupa buah-buahan, segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan kita. Maka itu termasuk bentuk pemeliharaan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Baik dia itu mukmin yang taat ataupun mukmin yang bermaksiat ataupun dia termasuk orang-orang kafir. Mereka semua dipelihara oleh Allah. Dan bentuk pemeliharaan yang kedua, pemeliharaan yang sifatnya khusus. Seperti apa sifat yang khusus dalam pemeliharaan Allah atas hamba-hambanya? Seperti hidayah, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, keistiqomahan di dalam ketaatan, kemudahan untuk beribadah kepada Allah. Itu termasuk pemeliharaan Allah kepada hamba yang sifatnya khusus, yang Allah hanya berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, jadi makna Rabbun itu adalah Al-Murabbi, pemelihara. Ya, seperti yang disebutkan dalam doa ini, la ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah, Rabb langit yang 7, Rabb bumi serta Rabb arsy yang mulia. Rabbun maknanya adalah Al-Murabbi. Nah, doa ini adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau itu mengalami suatu kesulitan, di saat beliau itu merasakan suatu kesusahan, maka beliau senantiasa membaca doa ini. Maka semestinya kita juga berusaha untuk menghafal doa-doa yang telah dipraktekkan dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ini doa yang beliau baca ketika mengalami kesulitan. Nah, kemudian wa fi musnad al-Imam Ahmad, wa fi musnad al-Imam Ahmad min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqula la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian disebutkan di dalam musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad. Jadi kitab musnad ini adalah kitab yang di dalamnya itu dihimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan yang sangat menariknya, kitab Musnad Imam Ahmad ini beliau kumpulkan hadis-hadis Rasul setelah beliau mengelilingi dunia sebanyak 2 kali. Ini luar biasa Imam Ahmad. Keliling dunia selama 2 kali hanya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa gigihnya para ulama di dalam mencari ilmu, dan menunjukkan betapa gigihnya para ulama di dalam menjaga ilmu, terutama di dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan kemudian dibukukan. Dan sampai detik ini bermanfaat bagi kita semua, masih dipelajari oleh kaum muslimin. Maka disebutkan di dalam kitab tersebut dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadaku untuk mengucapkan doa ketika ditimpa musibah. Jadi doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib apabila di saat ditimpa musibah. Apa doanya? La ilaha illallahul halimul karim. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha penyantun lagi maha mulia. Subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arsyil azim. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah, Rabb arsy yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serta segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Nah, itu juga doa yang hendaknya kita berusaha untuk menghafalnya, karena doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib ketika doa ini hendaknya dibaca di saat kita sedang ditimpa musibah. Taib, kemudian wa fi musnadihi aidan min hadits Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu hammun wala huznun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu wa abdalahu makanahu farahan. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha qala bala yanbaghi liman sami'aha an yata'allamaha. Kemudian para jamaah sekalian, disebutkan masih di dalam kitab yang sama, di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seseorang ditimpa oleh kegundahan atau kesedihan lalu dia mengucapkan yang artinya, telah kita bacakan tadi lafaz Arabnya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu yaitu Adam alaihi salam, anak dari hamba wanitamu yaitu Hawa, ubun-ubunku di tanganmu, hukummu berlaku bagiku dan ketetapanmu adil terhadapku. Ya Allah, aku memintamu dengan segala nama yang engkau miliki, yang engkau menamai dirimu dengannya, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, maka jadikanlah Al-Quran yang mulia sebagai penyejuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelenyap kesedihanku, dan penghilang kegundahan. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kegundahan dan kesedihannya, kemudian menggantinya dengan kegembiraan. Maka salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami mempelajarinya? Maka beliau mengatakan, iya, sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut untuk mempelajarinya serta menghafalnya. Nah,
ini juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di saat hendaknya kita membaca doa ini di saat kita ditimpa sesuatu yang menyebabkan kesedihan, kegundahan atau kegalauan. Ya, maka Rasul sudah mengajarkan doa yang harus kita baca. Dan dari beberapa hadis yang sudah kita bacakan tadi juga memberikan pelajaran kepada kita. Di saat kita ditimpa kesedihan, di saat kita ditimpa suatu permasalahan yang menyebabkan kita sedih, yang menyebabkan kegundahan dalam kehidupan kita, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah mendatangi tempat-tempat yang mungkin anggapan kita itu bisa menghilangkan kesedihan, tetapi sifatnya itu hanya sementara. Kadang ada sebagian di antara kita ditimpa suatu problem atau permasalahan, kemudian dengan alasan untuk menghilangkan kesedihan yang sedang menimpanya, dia pergi ke tempat-tempat hiburan. Padahal ini sifatnya hanya sementara. Ya, kesedihan itu akan hilang sementara saja. Bahkan ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah yang sampai mendatangkan kesedihan, kemudian kita salah cara untuk menghilangkannya, ini akan semakin menambah kesedihan kita. Maka apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan beliau adalah dengan kita memperbanyak doa. Ya, dengan kita memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya rasa cukup pembahasannya. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan. Masih ada satu riwayat lagi yang akan kita bacakan. Setelah itu nanti kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya berkaitan dengan beberapa rahasia-rahasia doa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada sisa waktu, mungkin meskipun tidak lama.